kita mencapai hasil yang maksimum gitu ya, jangan berpuas diri. Sama kalau misalnya kita masih belum membuahkan hasil gitu ya, petik pelajaran dan bikinlah bisnis model yang lain yang bisa kita lihat bahwa itu peluangnya masih banyak dan besar. Karena ya sejatinya pengusaha ada usaha, sehingga usaha itu butuh mental, butuh uang juga gitu kan ya, butuh support juga. Apapun yang kita usahakan, saya rasa semua itu akan berbuah baik ketika tujuan kita baik. Ya, alhamdulillah kita sudah dipakai oleh 2 juta UMKM yang di seluruh Indonesia. Di luar negeri juga ada yang pakai gitu. Ya itu memang perjuangannya gitu. Tapi saya yakin kalau kita sudah nanam yang baik gitu ya, kita usaha buat merawatnya, alhasil nanti kita juga pasti dapat hasil yang bagus gitu loh. Karena bisnis itu kan butuh proses gitu. Nah itu prosesnya nggak langsung jadi gitu kan. Mungkin ada waktu yang tepat gitu untuk grow gitu. Halo, perkenalkan nama saya Didi Subianto, umur saya 29 tahun, dari Surabaya. Saya founder dan CEO dari Kasir Pintar. Halo, saya Raisya. Saya adalah co-founder dari Kasir Pintar. Umur saya 29 tahun. Saya dari Surabaya. Jadi Kasir Pintar itu adalah aplikasi kasir atau yang lebih trennya itu point of sale. Kami bisa membantu dari segi pencatatan penjualan dari UMKM. Yang pertama itu karena saya lihat di Indonesia itu banyak toko kelontong ya, UMKM. Dan saya juga berpikiran gimana sih cara saya membantu mereka gitu kan. Dengan ilmu yang saya dapat di kuliah atau dari mentor, bisa mengimplementasikan ke UMKM tersebut. Akhirnya saya di Kasir Pintar ini gitu. Ya tujuannya buat bantu UMKM aja. Jadi awal mulanya sebenarnya ini dari lomba. Kebetulan CEO kami, Pak Didi Tepianto, ikut lomba bersama satu rekan co-founder yang gugur ya. Nah di Jogja, di UI, terus ternyata menangis gitu, alias kalah ya Mas ya. Iya, sudah masuk jadi finalis. Nah ternyata dari situ kita tidak menyerah. Pak Didit dan rekannya punya ide untuk diupload di Google Play Store. Awalnya ini bukan aplikasi satu-satunya kami gitu ya. Jadi kami dulu punya aplikasi lain dan sebenarnya Kasir Pintar ini hanya opsional aja nih gitu. Tapi ternyata kita menemukan satu segmen yang ini ternyata bisa dikembangin. Akhirnya Pak Didit mencari rekan-rekan yang lain, termasuk saya. Jadi ada Mbak Nuning Septiana sebagai CPO dan Mas Burhanuddin Rashid sebagai CTO. Saya sebagai CCO atau marketingnya. Kami berlima dulu membangun Kasir Pintar dari mahasiswa. Ya, dari mahasiswa, kemudian kami lulus di tahun 2017. Alhamdulillah kita lulus semua barengan gitu. Sebelum Kasir Pintar kita bikin software host. Akhirnya kita ngembangin Kasir Pintar gitu. Jadi ini hal yang paling saya terharu juga ya gitu ya. Maksudnya kok ini jadi kemoto hidup saya ya. Satu kata dari mereka adalah aplikasi yang bermanfaat. Jadi ternyata aplikasi kami gitu ya, selain kami membuka bisnis, kita itu juga berdampak membantu usaha mereka. Contohnya adalah ada salah satu pengguna kami di Bali. Dia dulu sempat terdampak COVID dan awalnya dia buka toko retail, dia pencatatannya manual. Ketika dia akhirnya ketemu Kasir Pintar, ketemunya itu juga karena dia datang ke bengkel dan di bengkel itu kok struknya dikasih ada tulisannya Kasir Pintar nih gitu. Nah dia akhirnya download, kebetulan dia bisa membaca laporannya nih. Dari yang awalnya katanya omsetnya dia cuma 5 juta sampai 3 bulan pakai Kasir Pintar bisa di 25 juta. Dan itu akhirnya ini salah satu manfaat yang saya terima dari aplikasi. Karena saya tahu, oh ternyata selama ini saya ruginya di sini. Oh ternyata saya barangnya banyak untungnya di sini, sehingga kalau barangnya untung di sini saya otomatis harus banyak stoknya di sana, seperti itu. Ya jujur saya itu asli dari kampung ya Mas, dari Gunung Bromo. Nama desanya itu Sukapura. Bapak saya itu petani, cuma petani pisang. Tapi itu lahannya bukan lahan dari orang tua saya, jadi memang lahan yang nggak kepake, ini diserahin buat diolah gitu. Ini nanti pisang, kopi. Sementara ibu saya itu sebagai penjahit.
Jadi backgroundnya saya biasa-biasa aja ya Mas ya. Artinya sekolah dulu di Tangerang Selatan. Jadi merantau itu baru pertama kali ketika kuliah. Ibu bapak saya PNS, kebetulan peneliti. Jadi sukanya meneliti kehidupan anaknya. Nah ternyata gitu ya, kalau misalnya kisah menariknya adalah dari dulu nih Mas, saya tuh punya cita-cita dari SMP, saya pengen jadi kasir. Jadi ibu saya, teman-teman saya, bahkan guru saya tuh sempat khawatir gitu ya, ini anak kok cita-citanya pengen jadi kasir gitu kan, orang pengen jadi pilot, orang pengen jadi pramugari kayak apa, dokter gitu kan, ini kok mau jadi kasir. Dan sampai SMA pun ditanya lagi sama ibu saya, beneran saya juga mau jadi kasir. Teman-teman SMA saya tuh sampai ketawa-tawa gitu kan ya, tapi akhirnya ibu saya juga mungkin udah mulai was-was gitu. Akhirnya ditanya, kamu bener mau jadi kasir? Nah SMA udah berganti, iya saya mau jadi kasir tapi saya yang punya kasirnya gitu. Jadi saya yang punya usahanya. Nah entah ya, ini kalau menurut saya ada sebagian doa dari orang tua gitu ya, akhirnya menjadikan kami bisa membentuk Kasir Pintar sehingga sekarang gitu. Jadi di kuliah itu saya ditawarin sama Didit dan kawan-kawan gitu kan buat gabung. Awalnya sih emang bukan Kasir Pintar yang jadi salah satu usaha kami. Kita dulu ada punya aplikasi namanya Stadilicious. Cuma dari software house terus aplikasi yang satunya lagi itu kita kok selalu mencari penggunanya lebih susah gitu kan. Jadi kebayang Mas, kita bukan anak sultan ya kan, ya semuanya dari keluarga biasa-biasa aja. Kita lulus kuliah itu mindset orang tua dulu ya, kalau misalnya lulus apalagi ini di PTN gitu ya, pengennya kan langsung kerja gitu ya, setidaknya di multi company lah gitu, atau ya minim-minim PNS gitu. Tidak ada orang tua yang kepikiran anaknya ini pengen membelot ya kan. Nah ternyata kami membelot gitu kan. Dan challengingnya kami adalah ketika kita membentuk software house dan aplikasi yang satunya itu, kita ngerasa strugglingnya lebih berat. Apalagi dengan tadinya 5 orang terus berempat itu hampir pecah Mas, kita hampir mau bubar gitu kan ya. Dan ada satu pertanyaan dari salah satu orang tua kami, kalian lulus kuliah gitu kan ya, IPK-nya bagus ya kecuali saya ya kan. Nah terus lulus digajinya 1 juta per bulan, cuma cukup untuk tempat tinggal sama makan gitu kan ya. Dengan posisi yang saat itu tentu orang tua pengennya ekspektasinya tinggi dong gitu kan. Akhirnya kita ya mikir juga gini, gimana caranya biar kita bisa membuktikan sampai waktu itu challengingnya kita, setidaknya kita bisa menggaji diri kita itu UMK gitu ya. Nah strugglingnya adalah ketika kita menggaji diri kita sendiri, kita bisa waktu di software house gitu ya, maksudnya lama-kelamaan adalah bisa naik-naik, tapi struggling lagi karena kita itu harus mengumpulkan uang buat scale up gitu. Sampailah kepada kita itu hampir menyerah gitu ya, maksudnya menyerah, ini bisa nggak sih gitu. Nah dari sanalah akhirnya kita coba deh fokus di salah satu produk aja, dan produk itu adalah Kasir Pintar sebagai pilihan kami. Jadi kalau misalnya ingat kisah dulu tuh agak-agak miris ya Mas ya gitu ya. Jadi kita tadi sempat cerita kita digaji 1 juta gitu ya. Kalau misalnya di Surabaya mungkin itu jadi angka yang ngepres dan kita tuh harus nabung gitu. Akhirnya kalau saya tuh berinisiatif untuk ngumpulin atau iuran 250.000 per bulan dikali 4 orang, jadi 1 juta gitu ya. Itu buat kami makan 1 bulan. Jadi 1 juta itu kami kelola untuk 1 bulan makan siang dan makan malam. Nah ada satu titik yang saya juga terharu gitu ya. Kami tuh lagi hujan-hujan kalau nggak salah itu, terus kita tuh lapar. Akhirnya saya buatin mie gitu ya, saya masukin baskom, kita makan berempat dengan rintik-rintik hujan gitu kan. Dan lucunya kayak wah miris juga nih gitu ya, merasakan mirisnya. Nah, justru malah itu jadi momen kita teringat-ingat dan terngiang-ngiang gitu perjuangan kita dulu. Tapi itulah titik perjuangan kami, di mana kami itu akhirnya membuat perjanjian juga nih. Karena waktu itu sempat goyang juga kami gitu kan ya, dengan gaji segitu, pressure dari orang tua, dan akhirnya pada pengen mencari kerja atau mencari peluang yang lebih baik. Yaudah deh kita samakan persepsi, kita bikin hitam di atas putih perjanjian kalau kita tidak boleh kerja. Tapi kalau misalnya nggak ada itu mungkin kita emang udah bubar Mas gitu ya. Ya. Soalnya kan setelah lulus kuliah ya, kita kan mulai bisnis tuh, karena mungkin lagi proses ya, pasti jatuh pasti kan? dijatuh ya. Sementara teman-teman kita yang lulus juga udah kerja,
apalagi IT diterimanya di perusahaan multinasional gitu kan ya. Ya itu memang perjuangannya gitu. Tapi saya yakin kalau kita sudah nanam yang baik gitu ya, terus kita siramin, kita usaha buat merawatnya, alhasil nanti kita juga pasti dapat hasil yang bagus gitu loh. Karena bisnis itu kan butuh proses gitu. Nah itu prosesnya nggak langsung jadi gitu kan. Mungkin ada waktu yang tepat gitu untuk grow gitu. Alhamdulillahnya kita itu POS top leader mas. Jadi kalau misalnya saya sebagai marketing bangga ya, kita top leader di point of sales di Indonesia. Dan tentunya kita punya impian, makanya di PT kami itu namanya PT Kasir Pintar Internasional. Jadi kami pengen aplikasi kami ini bukan berguna di Indonesia aja, tapi juga di mancanegara gitu. Nah, pencapaiannya adalah sekarang udah lumayan banyak digunakan di ASEAN gitu ya. Dan kita insya Allah sih tahun depan target kita ya ke bener-bener pasar ASEAN. Saya dulu otodidak dan dibantu oleh tim marketing saya yang kece-kece. Kami itu dulu sempet ya berpikiran dengan adanya offline gitu ya. Apakah benar-benar membantu scale up-nya Kasir Pintar? Ternyata offline itu membantu, tapi tidak bisa membuka market gitu ya. Nah, akhirnya kami belajar dengan online market. Gimana caranya kita itu bisa memasarkan aplikasi kami ini secara online. Nah, dari pelajaran itulah kami mencoba-coba. Saya sempat testing dulu waktu itu. Testing di Amerika, di Arab, dan di Eropa. Beneran mas, ada yang make. Tapi saya kesulitan di Arab ya kan. Kenapa kesulitan? Karena kebetulan waktu pas struggling itu saya sebagai CS. Jadi saya juga menerima komplainan atau pertanyaan dari customer. Salah satunya dari Arab. Dia chatnya pakai Arab gundul gitu ya. Saya muslim gitu, tapi saya tidak bisa bahasa Arab gitu kan. Saya tawari lah, can you speak English gitu kan. Dia nggak bisa pakai bahasa Inggris dan dia membahasnya pakai bahasa Arab lagi gitu kan. Wah, daripada kesulitan nih saya coba kecilkan market. Tapi dari situ saya berhasil membuktikan bahwa ternyata dengan online marketing tadi nyata adanya gitu loh. Pengguna kami bahkan bisa di Amerika, di Arab, di Eropa gitu, di Asia. Nah inilah yang akhirnya membawa kami ke mimpi yang lebih besar. Jadi awal mula kita kan bikin aplikasi kasir namanya Smart Kasir. Kemudian kayaknya orang awam, apalagi orang Indonesia kurang ngerti masalah bahasa Inggris. Akhirnya di bahasa Indonesia kan jadi Kasir Pintar. Nah pas awal kita nggak ngerti masalah monetisasi ya mas. Jadi ya udah kita sodorin aja buat mereka biar bermanfaat. Akhirnya kita buka tuh aplikasi Kasir Pintar yang gratis. Namanya Kasir Pintar Free. Nah itu gratis dan fiturnya juga terbatas gitu kan. Nah karena banyak user yang menginginkan fitur lebih gitu kan, akhirnya kita setuju atau sepakat buat ada satu aplikasi lagi Kasir Pintar Pro namanya yang berbayar. Nah kenapa berbayar? Karena memang kita mau menyediakan kebutuhan mereka, tapi kita juga perlu untuk membiayai developer kita dari segi pengembangan untuk IT-nya gitu kan. Akhirnya kita bikin aplikasi Kasir Pintar Pro dan itu langganannya subscribe selama 1 bulan itu harganya 50.000. Nah bedanya apa? Kalau misalnya Kasir Pintar Free itu buat owner UMKM yang mulai bisnis, sementara yang pro itu bisnisnya sudah naik kelas ya, udah berkembang, dia juga punya beberapa karyawan, terus fiturnya juga banyak ya kayak metode pembayaran untuk jualan pulsa dan lain-lain. Nah itu kita akhirnya bikin yang versi pro gitu. Jadi ada salah satu pengguna lagi gitu ya, dia tuh punya sekitar 60-an cabang kalau nggak salah. Kita sempat wawancara nih beliau gitu ya, dan beliau tuh awalnya juga sempat struggling dengan banyaknya cabang, tapi cara monitoring karyawannya itu gimana, monitoring cabangnya itu gimana. Akhirnya mereka cari-cari dan ketemulah Kasir Pintar. Nah kita tanya seberapa berdampak dan ternyata alhamdulillahnya lagi sangat berdampak gitu ya buat beliau untuk memonitor gitu dengan satu laptop. Beliau bisa memonitor langsung seluruh cabangnya. Jadi kami itu punya CSR gitu ya. CSR-nya kami adalah Kasir Pintar yang free. Jika teman-teman nih masih awal mula, apakah bisnisnya ini bisa settle dulu gitu kan ya, dengan bantuan Kasir Pintar yang free. Karena teman-teman tuh bener-bener pure gratis pakai Kasir Pintar, bisa mengeluarkan struk juga gitu
ya, dan bisa langsung dilihat secara real time dimanapun dan kapanpun gitu. Tapi kita pembatasannya cuma 1 pengguna gitu ya. Monggo pakai itu. Nah, nanti kita doakan ya bisnisnya teman-teman itu sukses gitu, punya banyak cabang sehingga teman-teman juga harus naik kelas. Nah, dari naik kelas itulah teman-teman bisa beralih ke yang premium tadi. Iya, alhamdulillah kita sudah dipakai oleh 2 juta UMKM yang di seluruh Indonesia. Di luar negeri juga ada yang pakai gitu. Kemudian buat karyawan juga kan juga bertambah ya Mas. Akhirnya peluang kerjaan kita bisa menyediakan gitu kan. Jadi gini Mas, saya ingat ya satu kutipan dari mentor gitu. Jadi dulu tuh kita kenapa bisa akhirnya memilih untuk memulai wirausaha, salah satunya adalah dari mentor gitu ya. Kenapa? Karena gini, ada perkataan mentor itu mencari pekerjaan itu bagus gitu kan. Tapi membuka peluang pekerjaan itu lebih mulia gitu. Wah kan? Itu quotes yang akhirnya terkenang-kenang gitu. Jadi kita memilih untuk menciptakan lapangan pekerjaan buat kami dan buat teman-teman, khususnya Kaspin Hero. Jadi kalau saya pribadi nih Mas, kalau ditanya apakah Kasir Pintar ini bisa sukses, waktu itu kita cuma punya pikiran gimana harus serius menggeluti aplikasi kita gitu ya. Jadi awalnya kami pikir ini menjadi pembelajaran kita untuk membentuk suatu startup gitu. Jadi yang kami pikirin adalah belajar dan belajar, berkembang gitu ya. Dan ya ternyata dari proses kita belajar itu ada proses juga atau hasil juga nih dari kami belajar ini gitu. Dan salah satu hasilnya adalah kita bisa merekrut lah gitu ya, merekrut tim heroes yang keren-keren. Kalau subscribe ke aplikasinya Kasir Pintar itu lebih dari 20.000. Omset kami sudah miliaran Mas, alhamdulillah. Cuma memang di bisnis kami kan juga perlu buat marketing, iklan dan lain-lain. Terus biaya untuk pegawai juga dari 70 orang itu kan juga banyak. Jadi memang setimpal itu tuh. Kita itu sempat di 1 tahun pertama ya Mas, bahkan 3 bulan pertama itu cuma subscribe-nya 3 orang. Jadi kalau misalnya 3 itu dibagi 4 tuh bahkan 1 juta juga nggak nyampe gitu kan ya. Tapi kita tetap ya tidak menyerah gitu. Karena kita tetap nomor 1 Mas dari customer ya. Customer kan juga mungkin menurut saya itu rajanya lah gitu. Kita harus dengerin mereka, keluh kesannya mereka, terus masukan buat aplikasi kita. Karena semua masukan, terus kritik dan sarannya juga buat aplikasi kita itu jadi lebih bagus gitu, lebih komplit gitu kan. Lebih bisa diterima oleh masyarakat yang lain gitu. Karena memang masalahnya tuh sama. Kalau dari saya pribadi, momen titik balik itu dimana kita berani untuk mencari investor. Jadi tadi yang kami katakan kita bukan dari anak sultan sehingga kita butuh modal gitu ya untuk kita scale up lebih besar. Nah waktu itu kita belajar Mas, otodidak gitu ya. Kami dari orang-orang teknik terus terjun ke dunia startup itu juga sangat tidak mudah. Jadi kita banyak belajar di luar apa yang kami ketahui. Saya kebetulan bersama Mbak Nuning dulu di Tehin Asia awalnya kita pitching ke investor. Justru itu jadi salah satu titik balik kami karena kami yang dinasehatin gitu ya. Harusnya kalau pitching tuh jangan kayak gini gitu. Nah, akhirnya kita belajar dan mencari mentor gitu, mencari mentor gimana sih lebih baiknya gitu. Sampailah kita membuktikan bahwa aplikasi ini banyak diterima sama orang. Justru dengan adanya diterima sama orang itu dan penggunaan kita itu sudah lumayan banyak, kita yang malah dicari investor Mas. Nah luar biasanya adalah dari berkat itu semua justru investornya yang nyari kita dan kita akhirnya pitching deal-dealan gitu sama mereka. Ya kalau menurut saya, kalau misalnya teman-teman mau terjun di dunia bisnis, karena memang gak ada background di bisnis ya, mungkin orang tuanya bukan bisnis atau kayak saya orang tua petani, bisa penjahit, cari mentor yang sesuai bidang ini gitu kan. Dari sana kita juga banyak pembelajaran tentang manajemen, tentang pengelolaan modal. Kalau misalnya kita udah nemu investor, mereka pasti nasihatin, oh gini-gini. Ibarat kita mau ke arah mana gitu ya, tapi ngelewatin hutan. Tapi kalau dengan ada mentor, kita lebih mudah karena dia yang nunjukin jalannya gitu. Kan ada kata orang gini kan, hal yang paling berharga adalah pengalaman gitu ya. Tapi kita tidak perlu merasakan
pengalaman terjatuhnya gitu ya. Kalau misalnya kita udah punya seseorang yang dia tuh udah belajar dari sana, itulah yang akhirnya kami ambil gitu ya. Mentor itu akan membawa kita ke hal-hal atau pengalaman dia terdahulu, gimana caranya untuk bisa melihat bahwa kalau misalnya kamu jalannya ke sini, kamu nanti bakalan strugglingnya di sini loh gitu. Nah, jadi kita nggak perlu terjatuh dulu nih buat merasakan itu gitu. Kalau dari saya pribadi ya Mas, pas lulus kuliah gitu kan, dengan mungkin Mbak Ica bilang tadi IPK bagus gitu kan, tapi masih belum dapat penghasilan gitu. Sementara teman-teman saya sudah kerja mungkin di Singapura, di luar negeri yang gajinya udah pakai dolar ya. Tapi saya ngerasa gak apa-apa, ini jalan yang saya ambil, jalan yang saya pilih gitu kan. Dan saya harus struggle di sini, apapun resiko kedepannya gitu. Karena memang saya juga ingin di dunia bisnis, karena itu pilihan dari saya pribadi. Justru kalau misalnya titik terendah saya itu adalah ketika diejek gitu ya sama keluarga itu, kamu tuh direkturnya, tapi kamu juga babunya gitu ya. Nah itu menjadi salah satu pembuktian saya kalau dengan kami bersungguh-sungguh, kami tuh bisa loh, bahkan bukan hanya kami yang digaji, tapi kami juga bisa menggaji orang. Karena tujuan awalnya kami itu tadi ya, dengan adanya kita membuka lapangan pekerjaan itu jauh lebih mulia gitu. Jadi kenapa kita tidak bisa memikirkan atau memilih jalan yang mulia tadi gitu. Dan akhirnya alhamdulillahnya gitu ya, maksudnya Allah tuh memeluk mimpi-mimpi saya gitu. Saya nggak pernah kebayang Mas, mimpi saya tuh tetap sustain gitu ya. Dari SMP kasir, SMA kasir, kuliah dibuktikan bahwa saya dipertemukan dengan teman-teman gitu ya, membentuk satu startup yang awalnya juga bukan kasir, tapi setelah lulus kuliah malah saya jadi kasir juga nih gitu ya. Dan alhamdulillahnya tadi ya kasir pintar gitu ya, doanya biar pintar gitu. Dan ini jadi pembuktian saya kepada keluarga juga. Dan salah satu hal yang saya syukuri adalah ternyata Allah tuh benar-benar memeluk mimpi-mimpi saya gitu. Saya tuh dari dulu ya Mas, dari saya kecil, saya tuh cuma punya moto satu, karena hidup cuma sekali, so harus berarti. Jadi hidup di dunia ini tuh gimana pun gitu ya, apapun profesi kita, apapun kerjaan kita, sebisa mungkin kalau untuk pribadi saya harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Teman saya soal ada yang bilang gitu ya, kok kamu mau sih Ca dimanfaatin gitu? Loh itu tujuan saya gitu kan, maksudnya tujuan hidup saya adalah untuk bermanfaat. Entah itu orang bilang mau dimanfaatin, tapi menurut saya ya saya bermanfaat untuk orang artinya gitu. Jadi saya ya malah bahagia gitu. Kalau dari saya harapannya buat yang mau mulai usaha ya, pertama itu bisnis yang saya jalanin itu pasti banyak resikonya Mas. Jadi kalau memang udah niat bisnis, yakinkan, terus cari mentor yang sesuai bisnis tersebut, kemudian jangan nyerah, terus kemudian cari tim. Nah di tim ini juga harus jelas pembagiannya, enggak semua tugas itu dikerjain semua yang sama ya, tapi harus ada yang mungkin kalau di bisnis saya ya ada yang teknologi, kemudian produk, kemudian juga marketing biar bisnis tersebut bisa dikenal oleh masyarakat luas gitu. Dan kalau misalnya udah lagi titik terendah ya, balik lagi ke tujuan awal, bisnis itu bisa berkembang kalau misalnya bisnis tersebut bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi untuk para pembisnis pemula terutama ya, namanya pengusaha itu berarti di tengahnya ada usaha gitu ya. Sehingga usaha itu akan menentukan keberhasilan kita. Ada yang bilang, wah saya udah usaha terus gitu kan ya. Tapi kok ternyata saya nggak bisa. Bukan nggak bisa, tapi belum menemukan. Karena saya percaya bahwa apapun yang kita usahakan itu akan membuahkan hasil. Jadi membuahkan hasil itu bisa menjadi suatu pelajaran atau mendapatkan benar-benar hasilnya. Ketika kita mencapai hasil yang maksimum gitu ya, jangan berpuas diri. Pun sama, kalau misalnya kita masih belum membuahkan hasil gitu ya, petik pelajaran dan bikinlah bisnis model yang lain yang bisa kita lihat bahwa itu peluangnya masih banyak dan besar. Karena ya sejatinya pengusaha ada usaha, sehingga usaha itu butuh mental, butuh uang juga gitu kan ya, butuh support juga. Apapun yang kita usahakan, saya rasa semua itu akan berbuah baik ketika tujuan kita baik. Saya Didit. Saya Raisya. Ini Naik Kelas versi kami. Temukan Naik Kelas versi kamu.